Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Sunarto dari Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pemalang, Bapak. Matur nuwun atas waktu yang diluangkan Bapak pada pagi hari ini untuk berkenan saya wawancarai Bapak terkait dengan tugas saya di modul 3.1, yaitu terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon izin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mohon nanti dijawab sesuai dengan sepengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin, Bapak. Siap, Bos. Oke, ya punten Bapak. Yang pertama, ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika, yaitu kasus-kasus yang dimana ketika kita dipertemukan dengan suatu hal yang semuanya itu benar, dan juga bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan rujukan moral, itu terkait kasus yang antara benar dan salah, Pak. Itu berarti kan kalau belum ada kasus berarti belum ya? Ya. Kan kita selama kita bekerja sesuai prosedur, sesuai aturan, ya saya kira tidak ada masalah yang berarti lah. Artinya misalnya pengadaan ya kita sesuaikan dengan prosedur yang sudah dari bawah. Terus apalagi karena kalau dilema etika nggak banyak juga, saya nggak banyak mengalami itu. Oke, intinya berarti sesuaikan dengan aturan yang ada dan dengan prosedur. Iya, kan namanya aturannya sudah jelas, tinggal kita gunakan saja. Terus Bapak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, Pak? Mengambil keputusan semuanya benar. Ya, Tentu kita mengambil yang paling benar kan, gitu kan? Di antara yang benar pasti ada yang lebih benar, ada yang paling benar. Ya itu diambil dari mana? Ya kita gali sumber-sumbernya dari masukan, input itu bisa dari guru, bisa dari siswa, semuanya dijadikan satu, kita olah, kita analisa jadi satu keputusan. Jangan lupa juga sebagai referensi aturan itu kita gunakan sebagai referensi, karena kan banyak kalau di lembaga itu pasti ini ngomong A, ini ngomong B, semuanya benar. Nah itu perlu dikonfirmasi. Berarti mengambil masukan dari berbagai Ya, pihak dari berbagai dan pihak. mengakomodir dengan aturan yang ada. Gitu, Pak. Terus kalau terkait dengan mengambil keputusan itu dengan hubungannya dengan siswa, Pak, dalam artian ketika itu sebuah permasalahan yang sama-sama benar, apakah kita harus mengutamakan siswa dulu atau kepentingan sekolah, Pak? Kepentingan sekolah sama kepentingan anak ya tidak ada bedanya, sama kan. Sekolah itu untuk mencerdaskan anak, untuk mendidik anak, anak yang dicerdaskan sekolah, ya berarti kan keputusannya sama. Jadi intinya keputusan yang kita ambil yang memihak kepada anak gitu. Iya, betul. Pelayanan kita pada anak. Jadi secara umum anak menjadi prioritas. Pelayanannya tapi bukan oknum anaknya loh ya. Yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Langkah prosedur dalam mengambil keputusan? Oke, saya selalu mencari masukan ya. Prosedur saya mulai dari masukan. Kalau biasanya permasalahan itu kan ada dari pengaduan, dari informasi.
kita gali permasalahan itu sampai sedetail-detail. Iya, kita gali. Misalnya contoh kemarin masalah Tegar misalnya. Masalah Tegar itu kan kalau guru kan pengennya kayak gini cuma kita coba dekati pakai coaching, training. Ternyata kita bisa menggali beberapa permasalahan yang tidak bisa digali dalam yang lain. Nah dari situlah kita nanti mengambil keputusan. Jadi nggak bisa serta-merta ini ada informasi satu terus diambil keputusan enggak. Langkah yang Bapak ambil kan tadi menggali informasi sebanyak-banyaknya dan meminta masukan dari berbagai macam pihak Pak ya yang terkait. Selain itu mungkin ada terkait dengan menyelaraskan dengan aturan-aturan yang ada gitu apa tidak Pak? Iya otomatis kalau itu kan iya kita kan punya aturan, punya regulasi ya jelas. Regulasi itu ya sebagai patokan, jangan sampai kita menggali informasi masukan yang banyak tapi bertentangan dengan aturan kan itu keputusan yang fatal karena belum tentu mayoritas itu baik juga. Terkait dengan perasaan Pak, misalkan suatu permasalahan itu bertentangan dengan manusiawi gitu misalkan Pak. Nah, padahal secara aturannya itu tidak boleh nih misalkan, tapi kok kasihan ini kalau di ini. Nah, pernah nggak Pak mengalami ini? Kalau kita berpikir antara perasaan dan kita itu ya memang kadang-kadang susah ya. Tapi kita kan harus berprinsip bahwa perasaan itu sebagai seorang pemimpin kan harus dikesampingkan. Karena kalau terbawa perasaan nanti, aduh repot ini mengambil keputusan tidak bisa. Antara pikir dan perasaan itu kadang-kadang susah untuk nyambung. Maka kita gunakan hati dulu. Kalau hati kan lepas dari perasaan, dari pikiran. Maka hati itu yang penting di situ. Kalau perasaan itu kan di luar hati. Di perasaan, pikiran itu masih kelasnya kalau spiritual itu masih di bawah. Nah kalau sudah hati itu sudah beda. Nah, itu kan berarti sebuah dilema itu Pak namanya dilema Ya. etika Pak. Nanti ketika dihadapkan dengan seperti itu, patokannya Bapak untuk mengambil keputusan apa? Patokannya untuk mengambil keputusan Ya, ya data dan fakta kan, aturan yang ada kita jadikan pegangannya itu. iya. Kita jangan pegangan pada perasaan. Kalau hati lebih bening daripada perasaan. Kalau perasaan itu masih terbawa emosi kita. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang kan tadi Bapak menyampaikan ada berbagai cara ya Pak ya, dengan menggali informasi, dengan mengambil masukan dari beberapa rekan, dengan mungkin tim kerja. Paling efektif apa pakai efisien? Efektif ya. Paling efektif Pak. Efektif itu pokoknya selesai gitu ya. Aturan sudah selesai. Kalau sudah aturan kan selesai. Ini aturannya kayak gini, undang-undangnya sudah jelas. Ya sudah terlaksana. Misalnya pelanggaran disiplin guru. Kalau pakai perasaan kan nggak bisa. Duh kasihan ini. Tapi aturannya seperti ya sudah dijalankan. Yang paling efektif manut aturan. Iya. Sesuai Paling efektif. Oke. Yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya kan di perasaan ya. Tantangan paling berat itu kan perasaan. Rasa kasihan, rasa nanti bagaimana. Nah itu kan yang paling berat kan di situ.
selama tidak berbenturan dengan perasaan itu ya ada emosi, ada sedih, ada itu kan semuanya perasaan. Nah itu yang paling susah itu ya memang kalau sudah berbenturan dengan perasaan. Tapi selama kita pegangannya data, fakta, aturan, regulasi itu tidak ada masalah. Apa yang Bapak miliki, misalkan seperti jadwal tertentu atau apa dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di satu tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Berarti maksudnya ketika Ada masalah, itu apakah masalah itu ya kita lihat masalahnya ya, kalau masalahnya itu memang harus diselesaikan secepatnya ya kita harus selesaikan secepatnya. Biasanya masalah kesiswaan itu kan harus cepat-cepat diselesaikan, nggak bisa kita tunda. Sekarang ada perkelahian anak misalnya, perkelahian anak dengan antara ini dengan kelompok ini. Nah itu kalau ditunda jadi berkembang karena mereka di luar punya komunitas, ini punya komunitas, jadi repot. Maka masalah-masalah seperti itu kan harus cepat, tidak nunggu jadwal. Kalau nunggu jadwal ya ini jadwalnya penyelesaiannya besok ya hari Kamis. Nah ini sudah berkembang duluan, berkembang bagus. melihat skala prioritas Pak ya? Iya. Dan Masalah kesiswaan harus segera. Skala prioritas dan istilahnya potensi masalahnya Pak ya? Iya, potensi masalah kita lihat juga. Tapi ya, kalau masalah kesiswaan harus cepat kita selesaikan. Beda kalau misalnya masalahnya kedisiplinan guru. Itu kan ada jadwalnya memang dari provinsi, ada jadwalnya dari BKD jadwalnya, ya otomatis kita ikuti jadwal itu. Tapi secepatnya prinsipnya kita selesaikan secepatnya. Contohnya ini ada laporan kasus kedisiplinan guru. Hari itu juga kita buat BAD. Lalu kita laporkan. Nah nanti kesananya pasti pakai jadwal, karena menyesuaikan dengan jadwal beliau. Tapi prinsipnya menyelesaikan masalah secepatnya, jangan sampai masalah itu berkembang. Terutama yang terkait dengan siswa. Iya. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Faktor yang membantu. Iya, Orang yang membantu. seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam penyelesaian kasus selama ini. Ya kita bisa terbantu karena teman-teman kan, karena prosedur yang sudah kita tetapkan. Masalah kesiswaan bisa kita selesaikan dari bawah sesuai tahapannya. Kan berarti otomatis membantu saya. Tim kerja berarti. Iya, tim kerja kita. Faktornya ya tim kerja yang solid berarti Pak ya. Iya. Tim kerja yang solid dan prosedur yang tetap. Prosedur ya. Sudah semua masalah sampai ke kepala sekolah, ini sampai di BK sudah dibikin aja. Berarti ketika itu bisa diselesaikan di tingkat bawah, nggak perlu. Iya, kan nggak semuanya nggak perlu ke atas kan, masalah-masalah yang bisa diselesaikan teman-teman tim kita kan. Karena mereka sudah punya patokan yang jelas, sudah punya aturan yang jelas. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti pemberian wewenang kepada tim kerja sesuai dengan tupoksinya gitu Pak ya. Biasa tuliskan simpulannya Pak ya. Ada tugas, ada tanggung jawab, ada wewenang, itu kita berikan semuanya. Jangan orang diberi tugas, nggak diberi wewenang, tidak dimintai tanggung jawab, itu sudah bubar. Orang mau menyelesaikan permasalahan tidak dikasih wewenang. Bagaimana ini mengambil keputusannya? Tapi keputusan itu harus bertanggung jawab. Nah, yang terakhir Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang kita petik dari sana, ya kita gunakan acuan norma agama,
sekitar itu dan aturan. Jadi kalau biasa saya simpulkan pada pertanyaan ini, pembelajaran yang dapat dipetik dalam pengalaman Bapak yaitu gunakanlah norma agama, norma adat istiadat setempat, dan aturan-aturan yang ada dalam pengambilan setiap keputusan. Gitu. Yang paling tinggi itu kan norma agama. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Nah, Tuhan itu sudah mengatur, licik sekali. Tidak ada pergeseran 1 mili detik pun. Kalau Allah sudah mengatur itu sudah betul-betul pas, semua pas. Jadi jangan khawatir dengan benturan, jangan khawatir dengan dan Allah sudah mengatur pas. Nah, sering kan kita takutnya jangan-jangan ini nanti. Sudah, kalau sudah kita ambil keputusan, kita serahkan pada Allah, ya sudah, tidak usah khawatir. Bapak, kiranya demikian dulu Bapak di wawancara hari ini terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Suatu pengalaman yang berharga sekali Pak, misalnya dapat bertukar pengalaman, dapat mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Yato selaku pimpinan saya di sekolah ini. Pokoknya kesimpulannya semuanya kita bekerja untuk Allah, semuanya sudah dilakukan. Kiranya cukup sekian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Baik, selamat pagi Bu Sutriasih. Apa kabar hari ini Ibu? Selamat pagi Pak Narto. Alhamdulillah sehat. Semoga demikian juga dengan Pak Narto. Baik, terima kasih banyak Ibu Sutriasih yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini Ibu. Sesuai dengan janji kita kemarin Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan tugas saya pada demonstrasi konseptual modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Sutriasih yang sudah meluangkan waktunya untuk saya repotin Ibu di tengah kesibukan Ibu sebagai kepala sekolah dan juga di tengah tugas-tugas Ibu yang lain yang kelihatannya sangat sibuk sekali ini Bu ya saya lihat. Baik Ibu, ke depan ada kurang lebih 8 pertanyaan yang akan saya ajukan dalam wawancara kali ini. Dimohon nanti saya bisa diberikan jawaban-jawaban sesuai dengan apa yang ada pada pengalaman Ibu sebagai seorang kepala sekolah agar memutuskan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Ibu. Baik, adapun pertanyaan yang pertama Ibu, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yaitu sebuah kasus yang dihadapkan dengan benar atau rujukan moral yang dimana dihadapkan dengan benar dan salah. Begitu Ibu. Itu yang pertama. Monggo Ibu. Terima kasih. Oke, baik Pak Narto. Wah, pertanyaan tingkat tinggi nih Pak. Ini untuk menentukan, mengidentifikasi ya, untuk mengidentifikasi. Nah, ini memang sepertinya saat ini saya menghadapi dilema sendiri ini Pak untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi memang dalam menjalankan perannya ya, tentunya seorang pemimpin itu pasti akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan. Nah ini yang repot itu kadang
kita dihadapkan pada situasi yang memang sama-sama benar, tapi kita harus memilih, gitu ya. Ini memang suatu dilema yang sangat Nah, situasi seperti ini sangat menguji untuk sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara mengambil keputusannya. Kalau salah langkah tentunya nanti bisa berakibat fatal juga, gitu mungkin ya. Nah, kalau saya untuk berkaitan dengan menghadapi, kalau itu berkaitan dengan bujukan moral, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan bujukan moral itu sudah ada pembanding, lumayan ada pembanding benar salah. Kita bisa berpedoman kepada standar aturan yang berlaku, itu masih kita masih ada tameng ya, semacam itu untuk berpegang sebagai pegangan kita. Nah, ini yang menjadi benar-benar ini yang menjadi mungkin memang harus pilihan yang sulit. Nah, ini kalau saya sendiri lebih menekankan kepada semacam skala prioritas. Skala prioritas dalam artian ini karena kita berada dalam lingkungan sekolah ya. Tentunya ini saya nanti berkaitan dengan saya harus berkaitan dengan yang objek utama dalam pendidikan atau di sekolah itu adalah siswa. Nah, ini yang berkaitan dengan siswa. Nanti saya akan menghubungkan dengan ini yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang mana. Oke, kemudian yang kedua, ini tentunya tidak hanya kita memandang dari segi kebutuhan siswa saja, tapi juga memandang dari peraturan yang berlaku. Jadi melihat baik buruknya dengan pegangan ya, walaupun di dalam peraturan itu tetap semacam hukum yang berlaku itu tetap nanti akan ada plus minusnya akan terlihat semua. Mungkin dari situ yang bisa saya jawab untuk sekedar mengidentifikasi permasalahan ini. Baik Ibu Sutriasih, jawaban yang luar biasa sekali Ibu. Terima kasih banyak. Baik, yang pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Wah, ini yang repot lagi ini. Semakin kesini soalnya semakin hot. Jadi dalam pengambilan keputusan ini seperti yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan yang etika, ini berarti yang etika moral ya. Oh iya ya, yang dilema etika ya, betul. Dilema etika yang sama-sama benar ini yang repot ya kita ya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan, tentu yang pertama tadi saya sampaikan adalah kita harus berpihak kepada murid. Itu kita ambil keputusan itu yang pertama adalah berpihak kepada murid. Kalau dari berpihak kepada murid itu ternyata masih sama-sama imbang, kekuatan masih sama-sama imbang. Yang kedua tentunya tetap berpegang pada nilai-nilai kebijakan universal. Oke. Nah, jadi nilai ini tetap berpedoman pada nilai juga ya, kembalinya ya. Nah, ini tapi ini pembanding pertama kita lihat yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua kita lihat pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ya ini berkaitan dengan ya apapun keputusan yang kita ambil tentunya ada konsekuensi dan tanggung jawab ya. Nah, itu ya sesuai dengan ini ya, apa kita harus bertanggung jawab terhadap siaplah istilahnya terhadap keputusan apapun yang diambil. Sebagai contoh misalnya ketika
eh, saya memberlakukan sesuatu hal kepada apa ya, memberlakukan sebuah konsekuensi atas tindakan untuk rekan guru dan itu ternyata berlaku untuk diri saya juga, berarti saya juga harus bertanggung jawab terhadap atau mengalami konsekuensi atas keputusan tersebut. Baik Ibu, berarti kalau bisa saya simpulkan untuk pertanyaan yang kedua ini yaitu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ini Ibu selalu mengutamakan skala prioritas dulu ya Bu. Selain itu juga Ibu mengambil keputusan yang berpihak pada murid, lalu berpegangan pada kebijakan universal, lalu melakukan klasifikasi dan mengutamakan tanggung jawab, serta konsekuen terhadap keputusan yang sudah diambil. Begitu Ibu ya. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Ibu bisa lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin Ibu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi langkah-langkahnya langkah gimana ya? Ya berarti berkaitan dengan langkah yang saya ambil, kaitan dengan pengambilan keputusan itu ya tentunya yang pertama ketika dihadapkan pada masalah, tentunya saya akan mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu. Itu langkah pertama. Jadi ini masalahnya apa, akar penyebab masalahnya apa, kemudian kita analisis lah dari hasil identifikasi itu kita analisis, kemudian kita langkah yang selanjutnya kita mencoba membuat mencari lebih kepada karena ini masalah ya, lebih mencari data-data atau fakta-fakta yang relevan dari masalah tersebut. Jadi mencari fakta-fakta kira-kira ini mungkin nanti berbagai alternatif kemungkinan itu saya cari fakta-faktanya, data-datanya, pendukungnya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, di sini biasanya saya setelah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, saya memerlukan sedikit masukan, bukan sedikit ya, kita sharing lah, sharing untuk masukan bagaimana versi si A mungkin versi si B, tentunya kan setiap orang nanti punya pandangan masing-masing. Nah, kemudian nanti kan akan didapat apa ya, berbagai macam fakta, berbagai macam selain tadi fakta-fakta yang saya temukan secara relevan, kemudian dari hasil sharing itu kan akan ditemukan berbagai opsi, alternatif solusi. Mungkin tidak menutup kemungkinan setelah bertanya, setelah sharing itu malah justru membuat semakin dilema. Ya, betul. Kadang seperti itu. Tapi ini merupakan, kalau menurut saya ini salah satu langkah yang memang harus ditempuh ya. Ya, walaupun ada dilema, tapi kita akan menjadi pandangan kita tetap menjadi lebih luas sehingga membuat cara berpikir kita tentunya juga akan lebih luas lagi. Jadi tidak hanya terfokus pada satu hal ini saja. Oke. Kemudian dari selain pendapat-pendapat orang lain tadi, sharing-sharing tadi, tentunya saya juga akan mempunyai pendapat ya, kemudian saya padukan dengan data-data. Nah, inilah nanti saya akan menentukan solusi. Mungkin bukan solusi yang baik untuk semua, tapi minimal ini yang terbaik dari di antara yang mungkin tidak baik atau di antara yang baik. Karena biasanya memang dihadapkan pada situasi yang memang benar-benar gitu kan. Kemudian yang ini mungkin satu hal yang perlu kita pikirkan juga,
perlu merancang juga bagaimana supaya masalah ini tidak timbul kembali, tidak supaya masalah ini bisa dicegah gitu. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu hal-hal apa saja ini yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu. Oke. Kalau yang paling efektif itu tentunya sepertinya ya sebenarnya tidak ada kalau menurut saya. Karena satu hal di sini belum tentu cocok untuk hal yang lain. Nah, kalau menurut saya di sini yang saya lebih menekankan kepada pencarian data yang relevan dan sharing untuk mendapatkan masukan dan informasi dari berbagai pihak supaya kita dalam menentukan keputusan tidak hanya dari satu pihak gitu saja mungkin. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Aduh, tantangannya banyak sekali ya. Jadi dalam dilema etika tantangannya diantaranya ketika saya dihadapkan pada sebuah ini ya, mungkin ada suatu kebenaran di sini melawan apa ya, didapat suatu fakta kebenaran tapi ini melawan sebuah aturan dan itu lebih kepada apa ya bahasanya, kesetiaan mungkin ya. Jadi jika misalnya selama ini orang ini perilakunya baik, tapi dihadapkan pada situasi pada suatu hal tertentu yang mungkin karena ya manusia memang bahasanya mungkin dikatakan tempatnya salah dan hilaf ya. Tapi suatu ketika seseorang ini dihadapkan pada situasi di mana dia harus melakukan hal itu tidak ada pilihan lain, dia memang harus melakukan itu dan itu merupakan suatu kesalahan. Itu kan kita dihadapkan dalam menentukan menentukan keputusan itu kan terbentur pada bagaimana teori kebenarannya dan bagaimana loyalitas dia selama ini juga gitu. Kemudian mungkin yang lain lagi ada teori mungkin yang sesuai dengan kebenaran melawan semacam rasa kasihan. Ada rasa kasihan itu juga dilema sekali kalau menurut saya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Berikutnya memasuki pertanyaan yang keenam Ibu. Dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan dalam menyelesaikannya? Oke, baik. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan pertanyaan ini, kalau jawaban saya ini lebih kepada skala prioritas, Pak. Jadi ketika masalah itu memang butuh tingkat urgensinya itu tinggi dan memang butuh diselesaikan saat ini juga, maka saya memang harus di sini dituntut gerak cepat untuk menyelesaikan masalah. Namun jika memang kita mempunyai ibarat tenggang waktu yang bisa kita ini masalah yang butuh penyelesaian yang lebih sebenarnya bukan terjadwal ya, menyelesaikan masalah mungkin bukan terjadwal tapi masih ada gambaran waktu, kita bisa untuk lebih mencari fakta-fakta atau data yang relevan supaya memperkuat dalam pengambilan keputusannya. Terima kasih Ibu. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya, faktor mungkin lebih kepada faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu pengambilan keputusan. Tentu karena ini keputusan yang berkaitan dengan pendidikan atau lingkungan sekolah, yang utama saya harus melihat
keputusan ini berpihak kepada siswa atau tidak. Itu yang pertama. Jadi itu faktor yang utama kalau menurut saya, lebih kepada itu saja sih. Baru selanjutnya melihat kepada sesuai aturan atau tidak, kemudian baik buruknya, plus minusnya, dan seperti itu. Baik, Ibu, tidak terasa kita sampai pertanyaan yang terakhir, Bu, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di 5 etika, Bu? Oke. Pelajaran yang dapat dipetik dari 5 etika di sini adalah semacam proses pendewasaan ya. Jadi pendewasaan, kemudian mengukur nilai-nilai kebijakan, bagaimana ketika sebuah aturan dihadapkan pada sesuatu hal yang bukan hal yang salah, tapi benar dan bertentangan, sama-sama benar namun bertentangan. Ini menuntut kebijakan yang tinggi, serta ya mungkin itu saja Pak. Dari itu yang bisa diambil adalah proses pendewasaan dan proses kebijakan serta kepedulian. Mungkin kita harus meningkatkan intensitas kepedulian gitu. Simpati mungkin ya, simpati. Baik, luar biasa sekali Ibu Sutriasih. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya dan sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai kepala sekolah dan juga di tengah-tengah tugas-tugas Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu, dan mohon maaf banyak sekali sudah merepotkan Ibu nih di pagi-pagi hari ini. Sungguh-sungguh jawaban yang menginspirasi sekali nih Bu. Baik, sama-sama Pak. Mohon maaf jika jawabannya kurang memuaskan, dan ya terima kasih. Semoga sukses untuk kegiatan CGP-nya, sukses untuk guru penggeraknya, dan sukses segalanya. Baik, terima kasih Ibu. Saya rasa wawancara kali ini cukup ya Bu. Terima kasih banyak dan saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yeah.